Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita membahas satu tema yang sederhana namun sangat penting. Tema yang harus sering kita angkat, tema yang harus sering kita bahas dan kita sampaikan, yaitu tema tentang ukhuwah, di mana lebih fokus tentang bagaimana sikap kita terhadap perbedaan. Ini salah satu unsur yang bisa menjadi sebab baiknya hubungan ukhuwah di antara kita, yaitu ketika kita memiliki sikap yang bijak dalam hal perbedaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat jelas tahapan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan hasil yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau, kepada para sahabat dengan kemenangan-kemenangan yang gemilang. Maka tahapan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitabnya Minhajul Firqatin Najiyah, di dalam bab yaitu Tahqiqun Nasr, ya, Tahqiqun Nasr, yaitu dalam kitab Firqatun Najiyah tentang bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 langkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marhalatut tauhid, tahapan tauhid. Beliau betul-betul menggembleng, mendidik, mentarbiyah para sahabat dengan tauhid. Dan beliau sangat care, sangat fokus sekali mengingatkan para sahabat kaum muslimin waktu itu tentang masalah syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sekilas, bahwa ketika kita belajar tentang toharoh misalkan dalam bab fikih, maka kita praktekkan bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya mandi janabat, bagaimana caranya membersihkan najis. Ketika kita membahas bab tentang sholat atau fikih sholat, kita praktekkan sholat dengan cara Rasulullah SAW. Ketika kita belajar tentang fikih Ramadan, kita praktekkan saat puasa Ramadan. Ketika kita belajar tentang manasik haji, kita praktekkan ibadah haji. Tapi seringkali banyak orang yang masih belum mengena ketika dia mengaji bab tauhid bagaimana cara mempraktekannya. Seolah-olah tauhid itu hanyalah kumpulan teori-teori belaka. Membahas tentang bagian tauhid, membahas tentang hak Allah, kemudian tentang hal-hal yang membatalkan Islam, membahas tentang syirik yang kecil maupun yang besar. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali kita jadikan itu semua hanya tumpukan-tumpukan teori saja, dan ternyata pada prakteknya tauhid itu belum menancap dalam dada kita. Tauhid itu belum benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh saja, Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah mengatakan bahwa puncaknya tauhid itu adalah at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kepadanya lah engkau bertawakal jika kalian beriman. Barometer iman adalah tawakal. Barometer tauhid adalah tawakal.
Kalau kita ingin tahu seberapa dalam tauhidnya seseorang, bagaimana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barometer dan puncaknya tauhid. Berapa banyak orang sudah ngaji tauhid bertahun-tahun lamanya, berkitab-kitab dibahas, tapi anehnya saat menghadapi situasi-situasi kritis, tawakalnya kecil sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang berpikir, sampai ada seorang ibu mengatakan, ini suami saya sudah tua, sakit-sakitan, nanti kalau meninggal bagaimana nasib saya, bagaimana anak-anak, ini cicilan belum selesai dan sebagainya. Padahal sudah ngaji, di mana tawakalnya? Ya. Apakah selama ini dia menggantungkan rizki dan nasibnya kepada suaminya? Kemudian juga bagaimana seseorang ada yang menggantungkan hatinya kepada bosnya, kepada perusahaannya, tidak pernah menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prakteknya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Ibnu Abbas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Kalau hanya teori hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong saya, penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Tapi bagaimana prakteknya? Apakah benar-benar kita ini merasa Allah saja cukup, tidak butuh yang lain? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika ditawari malaikat Jibril, seandainya mau, itu namanya Raja Namruz dan pasukannya, dihabisi malaikat Jibril sendirian itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kekuatan besar. Allah sendiri yang menyatakan zi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu zi quwwah, memiliki kekuatan yang besar. Sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dan memiliki kekokohan di sisi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Punya pengaruh yang besar, makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin, ditaati oleh malaikat yang lain. Ketika Allah berfirman sesuatu, malaikat Jibril sampaikan, ditaati oleh malaikat yang lain. Dan juga sangat terpercaya, tidak diragukan lagi. Ketika sesaat menjelang dibakar oleh Raja Namruz, malaikat Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Khalilullah, kekasihmu ya Allah, Khaliluka, kekasihmu ya Allah akan dibakar. Bolehkah kami menolongnya? Kata Allah, kalau Ibrahim mau dan berkenan, silakan kamu tolong, silakan kamu bantu. Maka datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau mau saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya bukan meremehkan kamu, saya tidak merendahkan kamu, tapi cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Dalam situasi kritis, tauhidnya luar biasa. Tidak butuh yang lainnya, hanya butuh Allah saja. Saya cukup dengan Allah, karena Allah yang terbaik. Kenapa harus cari yang lain kalau ada yang terbaik? Dan begitu pula Rasulullah dan para sahabat mengucapkan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kafilah dagang lewat dari Mekah menuju Syam, melintas di daerah Hamra'ul Asad, di mana Rasulullah di situ singgah. Di hari Sabtu Rasulullah dan para sahabat perang Uhud. 10% pasukan meninggal dunia. 70 orang dari 700 meninggal. Yang 630 termasuk Rasulullah dalam keadaan luka parah. Dan besoknya, padahal perang Uhud itu baru kelar, baru selesai waktu asar. Rasulullah setelah selesai memakamkan para jenazah syuhada Uhud, pulang di waktu asar. Kemudian di waktu maghrib, beliau sholat di Masjid Nabawi, begitu sepi karena banyak dari sahabat yang terluka. Hanya orang tua, anak-anak kecil. Waktu Isya sepi, waktu subuh juga sepi. Banyak yang terluka. Namun setelah sholat subuh, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kejar musuhmu yang pulang kampung itu dengan pasukan yang kemarin ikut berperang. Hari Sabtu, subuh Ahadnya harus berangkat lagi. Dalam keadaan luka parah, para sahabat berangkat.
berkumpul di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka dua bersaudara yang saling menyeret antara yang satu dengan yang lain karena luka parah. Harus berangkat. Sehingga sampailah di daerah yang bernama Hamra'ul Asad. Rasulullah berhenti di situ dengan para sahabat sejenak. Dan Abu Sufyan dengan pasukannya yang pulang dan merasa menang, bertemu dengan kafilah dagang yang akan menuju mengarah kepada Rasulullah. Lalu Abu Sufyan menawarkan, kamu atau kalian akan saya tambahi bekalnya, tapi tolong sampaikan kepada Muhammad dan orang-orangnya bahwa kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang lebih besar, dengan senjata yang lebih lengkap. Ini hanya siwar saja, hanya gertakan saja. Sejatinya Allah menanamkan rasa takut dalam diri Abu Sufyan dan pasukannya dengan peristiwa perang Uhud itu. Dan mereka berpikir daripada balik perang capek-capek mending pesta di Mekah mengatakan kita telah menang. Ini hanya siwar saja. Maka kafilah dagang itu sampai kepada Rasulullah dan para sahabat menyampaikan bahwa mereka kaum musyrikin sudah berkumpul dengan kekuatan besar. Sampai kafilah dagang itu mengatakan, wah syauhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dengan berita itu Rasulullah dan para sahabat semakin kuat imannya, bukan semakin gentar, bukan semakin ciut nyalinya, semakin besar dan bertambah iman mereka. Dan Rasulullah dengan para sahabat mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Kami gak butuh yang lainnya, butuh Allah saja. Ini contoh Bapak Ibu jamaah sekalian bagaimana Rasulullah menanamkan tauhid begitu dalam diri para sahabat, sehingga hadirlah, tampillah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, manusia yang tidak pernah merasa lemah, selalu merasa kuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang begitu besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ketika tauhid sudah tertanam kuat, apapun perintah Allah dilaksanakan, apapun larangan Allah segera ditinggalkan. Inilah tahapan pertama yang dilalui oleh Rasulullah SAW, mencetak generasi yang bertauhid kepada Allah dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tahapan berikutnya inilah yang kita harus gencarkan. Tahapan yang kedua yaitu marhalatul ukhuwah, tahapan mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga barulah al-isti'dad, mempersiapkan diri dengan segala kemampuan yang ada. Maka dalam rangka mengikuti jejak Rasulullah SAW, saya mengajak kepada para bapak, ibu-ibu sekalian, kita alhamdulillah diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengkaji kitab-kitab tauhid di banyak tempat. Namun pembahasan tentang ukhuwah ini masih sangat lemah. Masih sangat banyak perpecahan yang ada di tubuh kaum muslimin, yang ada di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka salah satu sebabnya adalah banyak orang yang terlalu membesar-besarkan ikhtilaf sehingga akhirnya melahirkan iftiraq. Ya, asalnya ikhtilaf, perbedaan pendapat, tapi berkembang menjadi iftiraq, perpecahan. Ya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya perbedaan. Sudah sunnatullah, ini kita berbeda. Tapi Islam melarang iftiraq. Bukankah Allah telah berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 103. Ayatnya begitu sering dibaca sehingga insyaallah kita semuanya hafal. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jami'an semuanya. Ini perintah untuk berpegang secara bersama-sama, bersatu di atas kebenaran. Sehingga istilah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akan muncul jamaah, persatuan, perkumpulan harus di atas sunnah, di atas kebenaran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian suka iftiraq, perpecahan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah nyatakan di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik.
Kita jangan sampai mau meniru orang-orang musyrik. Kita ini orang-orang bertauhid. Kenapa harus meniru orang-orang musyrik? Kata Allah, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian itu seperti atau menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Kalimatnya farraqu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu si'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Janganlah seperti orang-orang musyrik yang suka memecah belah agama mereka menjadi beberapa pecahan. Dan setiap pecahan itu, setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Kalau orang musyrik itu berpecah belah, itu wajar. Karena Tuhannya saja banyak, berbeda-beda. Aturannya juga berbeda-beda. Pemimpinnya berbeda-beda. Sementara kita kaum muslimin, Tuhannya yaitu Allah, satu. Hanya satu-satunya sesembahan kita yaitu Allah. Nabi yang mengajari tentang agama ini juga Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun dari antara umat Islam yang belajar kepada Nabi Musa hari ini atau kepada Nabi yang lain, kepada Rasulullah SAW. Kitabnya Al-Quran. Ya. Maka bagaimana kita akan meniru orang-orang musyrik yang berpecah belah? Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus bisa membedakan mana itu ikhtilaf dan mana itu iftiraq. Kalau ikhtilaf itu timbul karena perbedaan dalam memahami satu dalil atau kesimpulan dalil yang diterima, sehingga terjadi perbedaan. Dengan kata lain, beda pendapat, begitu ya. Tapi kalau iftiraq sudah lebih parah dari itu. Iftiraq diawali memang dari ikhtilaf, perbedaan, namun tidak disikapi dengan bijak, akhirnya menjadikan iftiraq perpecahan. Kalau sudah perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya saling menghina, saling menghujat, saling barok berlepas diri dan saling memusuhi, itulah iftiraq. Berbeda dengan ikhtilaf. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtilaf itu sesuatu yang wajar. Berbeda pandangan, berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar. Maka yang tidak wajar dan harus dihilangkan adalah iftiraq. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan dunia, kita ini terbiasa ikhtilaf atau khilaf? Adanya khilafiyah, perbedaannya biasa. Bukankah para bapak tidak selalu sama pendapatnya, sama kesukaannya dengan istrinya, tapi kan bisa bersatu, Pak? Coba kalau kita mau mensensus apakah setiap pasangan suami istri itu selalu sama semuanya? Tidak, Pak ya. Tidak sama. Kesukaannya berbeda, pandangannya berbeda, kecuali masalah-masalah yang usul, yang pokok. Kalau masalah-masalah yang ya sifatnya dalam agama ini furu, cabang, dalam rumah tangga pun tidak selalu sama. Itu saja kita berusaha untuk saling mentolerir antara yang satu dengan yang lainnya. Bukankah kita tinggal di negeri Indonesia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi kita bisa. Kita ketemu dengan orang Sunda yang punya sifat khas, dengan orang Madura yang punya sifat khas, dengan orang Batak, kita bisa memakluminya. Tapi anehnya ketika sudah menyentuh ranah agama, nah ini yang perlu kita luruskan. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menerima perbedaan? Kalau kita bisa menerima perbedaan dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan suku yang lain, bahkan perbedaan agama sekalipun bisa mentolerir, gak apa-apa, silakan kamu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Kita bisa menerimanya. Tapi berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa menerima perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin? Seolah-olah kalau berbeda itu yang satu benar, yang satu salah, selalu begitu. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, harus kita rinci. Mengapa banyak orang yang begitu sensitif dengan perbedaan urusan agama? Karena salah satunya adalah memandang bahwa kalau urusan agama itu antara benar dan salah saja. Semuanya dipukul rata. Apalagi ditambah lagi dengan dirinya yang merasa benar. Saya yang benar, yang lain salah. Ini sangat berat sekali. Harus dibedah ini, harus diobati.
Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat fenomena bagaimana perbedaan ini begitu melekat dalam diri manusia, sehingga ini sesuatu yang menjadi sunnatullah, bahwa ada perbedaan, termasuk dalam urusan-urusan agama. Saya ambil contoh, kita harus bisa menerima perbedaan, karena dulu para sahabat juga sering berbeda pendapat. Bukankah Rasulullah telah menyatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Lalu orang setelahnya dan setelahnya, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Bahkan salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat hati hamba-hambanya, dilihat semuanya hati hamba. Seluruh hati manusia Allah lihat. Dan Allah mendapati, menjumpai hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik di antara hamba yang pernah Allah ciptakan. Maka Allah memilihnya menjadi utusannya dan nabi yang terakhir. Kemudian summa yanzuru ila qulubil ibad. Setelah memilih Rasulullah, lalu Allah melihat lagi hati hamba-hambanya. Fawajada qalba atau fawajada quluba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Setelah Allah melihat hatinya Rasulullah dan hati yang terbaik, lalu memilihnya menjadi utusannya yang terakhir, lalu Allah mencari lagi hati-hati yang lain, maka Allah mendapati hati para sahabat Nabi adalah hati yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jadikan mereka teman-teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja berbeda pendapat. Bagaimana dengan kita? Saya ambil satu contoh saja bagaimana perbedaan pendapat di kalangan sahabat, yaitu pada peristiwa perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, pasca perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab yang dimotori dan provokatornya adalah orang-orang Yahudi di daerah Khaybar. Makanya setelah itu tahun ke-6 ada perang Khaybar. Karena provokatornya adalah Yahudi Khaybar. Mereka yang membayar tentara bayaran dari suku Ghatfan yang berjumlah 6.000, Pak. Bayar satpam berapa? Bayar tentara lebih mahal, Pak. Apalagi ini bukan hanya menjaga, tapi disuruh perang. Tentara bayaran itu mahal bayarannya, Pak. Dan itu Yahudi Khaybar sanggup membayar 6.000 tentara dari pasukan Ghatfan yang memang mereka punya kebiasaan yaitu menjadi tentara bayaran. Dibayar oleh orang-orang Yahudi makan atau logistik sembako selama 1 tahun penuh. Dan orang-orang Yahudi Khaybar yang juga memprovokasi orang-orang musyrikin Mekah sehingga menyiapkan 4.000. 4 ditambah 6, 10.000 bergabung dalam pasukan Ahzab, mengepung Madinah dalam keadaan yang sangat terjepit, kritis, sampai para sahabat dan Rasulullah kelaparan. Sampai Rasulullah itu mengikat perut beliau dengan batu. Batu-batu diikat mengganjal perut beliau. Ini menunjukkan betapa kritisnya situasi waktu itu. Namun atas pertolongan Allah, Allah porak-porandakan pasukan Ahzab itu, yang pertama dengan angin kencang, sehingga tenda-tenda mereka berterbangan, logistik mereka morat-marit. Lalu Allah hancurkan mereka dengan percekcokan di antara mereka sehingga mereka pulang akhirnya. Namun pada saat pengepungan itu, Bani Quraidah di Madinah berkhianat. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Pengkhianatan itu sangat betul-betul menjijikan sekali ya. Mereka itu mengganggu para istri sahabat dan anak-anak mereka. Para sahabat bersama Rasul sedang menjaga Madinah. Padahal Yahudi Quraidah, Bani Quraidah itu sudah mengikat perjanjian kalau Madinah diserang akan membantu saling bahu-membahu dengan kaum muslimin untuk menjaga kota Madinah. Tapi apa yang terjadi?
mereka berkhianat dan justru mengganggu para wanita dan para anak-anak, para sahabat yang ditempatkan di satu benteng. Diganggu, diserang oleh mereka. Ini tindakan yang sangat pengecut. Kondisi sudah dikepung, terjepit, sangat kritis, yang diganggu anak dan istri para sahabat. Sehingga tentunya orang ketika berperang, kepikiran istrinya bagaimana, anaknya bagaimana, diganggu. Nah, singkat kisah adalah setelah pasukan Ahzab pulang, Rasulullah pulang ke rumahnya Ummu Salamah akan mandi, selesai perang. Perang sudah selesai, mandi Rasulullah. Ketika mandi, datanglah malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kami bangsa malaikat belum meletakkan senjata kami, kamu kok sudah meletakkan pedangmu?" Kata Rasulullah, "Ada apa wahai malaikat Jibril? Ada berita apa ini?" Kata malaikat Jibril, "Itu Bani Quraidah berkhianat kepada kalian kaum muslimin, harus diselesaikan." Maka Rasulullah segera menyelesaikan mandi beliau, lalu beliau dengan segera mengumpulkan para sahabat sehingga terkumpul 3.000 personil. Dan karena Rasulullah diperintah oleh Allah untuk segera, sampai-sampai waktu itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Berangkatlah segera kalian ke kampung Bani Quraidah, kepung mereka. Dan kalian jangan sholat asar dulu sebelum sampai di kampung Bani Quraidah." Jangan sholat asar dulu sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ini kalau dalam syarahnya dijelaskan para sahabat berangkatnya itu setelah zuhur. Walaupun ada redaksi lain antara riwayat Bukhari dan Muslim berbeda. Dalam riwayat Muslim dikatakan, janganlah kalian sholat zuhur kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Ini redaksi yang berbeda. Sehingga para ulama mengkompromikan bahwa di antara para sahabat ada yang berangkat sebelum zuhur, ada yang setelah zuhur. Nah, Rasulullah memerintahkan, "Wahai para sahabat, ini perintah dari Allah, harus segera, nggak boleh menunggu lagi. Bahkan kalian jangan sholat asar dulu sebelum sampai di Bani Quraidah." Berangkatlah para sahabat. Nah, Rasulullah menyusul di belakang. Nah, ternyata apa yang terjadi? Para sahabat beda dalam memahami perintah Rasulullah SAW. Sebagian sahabat berangkat menuju kampung Bani Quraidah dan tidak berhenti sama sekali sehingga tidak sholat asar. Karena perintahnya Nabi, jangan sholat asar dulu sebelum sampai di kampung Bani Quraidah. Dan ternyata nyampainya di sana itu sudah malam. Sehingga para sahabat tetap sholat asarnya terpaksa di waktu malam karena dalam kondisi darurat. Sebagaimana juga dalam peristiwa perang Khandaq sebelumnya, Rasulullah pernah mengumpulkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya karena terpaksa, saking gentingnya. Maka para sahabat itu sebagiannya mereka tidak sholat selama perjalanan sampai di kampung Bani Quraidah, itu sudah malam. Kemudian sebagian sahabat ada yang berhenti lalu sholat asar di perjalanan dengan alasan bahwa Rasulullah itu memerintahkannya tadi itu kalau memang masih ada waktu. Nah, perkiraan kita sampainya malam, terus sholatnya kapan? Sholat aja di sini sebentar. Para sahabat ini sebagiannya sholat asar di perjalanan. Nah, ketika mereka sudah bertemu antara yang satu dengan yang lain, berkumpul, tidak ada percekcokan sama sekali. Nggak ada, kalian itu nggak nurut sama Nabi, kalian bukan ahlus sunnah loh ya. Kalian ini bukan orang yang nurut sama Nabi, dan sebagainya. Tidak ada. Masing-masing mentolerir perbedaan itu. Dan begitu pula Rasulullah SAW, begitu sampai diceritakan oleh para sahabat, kami sebagiannya sholat di jalan, kami ada sholat di kampung Bani Quraidah dan sudah malam. Rasulullah tidak menyalahkan siapapun saat itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa perbedaan itu sudah terjadi dari sejak zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah masalah-masalah yang furu sifatnya, bukan masalah yang pokok. Dan di sana mereka para sahabat berbeda pendapat tadi, tapi tidak saling menghina, tidak saling menyalahkan, apalagi sampai membuat kubu yang berbeda. Ini beda nih kubu sahabat, pisah. Tidak seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Hal yang biasa. Baik, ini contoh dari kalangan sahabat. Nah, kalau masih kurang kita akan carikan contoh dari kalangan para nabi. Ya, dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh 2 saja secara singkat. Yang pertama, perbedaan pendapat antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
Nanti bisa dibuka oleh Bapak Ibu jamaah sekalian, kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Ayat 60 sampai 82. Bukankah di sana terjadi perbedaan pandangan, ya, tapi tidak menjadikan Nabi Musa dan Nabi Khidir saling bermusuhan. Ketika Nabi Khidir melubangi kapal yang ditumpangi mereka berdua, Nabi Musa tidak terima dengan keputusan itu. Wahai Khidir, bukankah pemilik kapal ini sudah berbaik hati memberikan tumpangan kepada kita? Kenapa dilubangi? Menurut saya ini nggak masuk akal dan ini perbuatan yang jelek. Ini pendapatnya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap melubanginya. Setelah turun ke daratan, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Wah, jelas Nabi Musa juga ini nggak sependapat. Diprotes langsung oleh Nabi Musa. Kenapa engkau membunuh jiwa yang suci? Ya. Kemudian yang ketiga, kebalikannya. Nabi Khidir malah membangun tembok yang akan roboh, di mana penduduknya itu ketika dimintai makanan dan minuman sedikit saja mereka nggak mau ngasih, sehingga Nabi Musa kecewa. Lalu ketika Nabi Khidir memperbaiki sebuah dinding, Nabi Musa protes, kenapa diperbaiki, harusnya jangan. Ini perbedaan pendapat. Walaupun di akhirnya dijelaskan oleh Nabi Khidir, ini perbedaan pendapat. Tapi tidak pernah kita tahu dalam sejarah lalu Nabi Musa memboikot atau Barok berlepas diri dari Nabi Khidir. Wis, nggak sependapat, nggak bener ini, nggak usah diikuti. Tidak seperti itu, ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian contoh lain, kita bisa melihatnya di dalam surat Al-Anbiya, surat 21, di ayat yang ke-78, yaitu kisah perbedaan pendapat antara Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud. Sama-sama nabi, sama-sama raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin." Di ayat berikutnya, fafahamnaha Sulaiman. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang atau kebun, ya. Karena ladang itu, kebun itu dirusak oleh kambing-kambing milik satu kaum, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka berdua, dan kami memberikan pengertian pemahaman yang lebih benar kepada Nabi Sulaiman, anaknya, Pak. Jadi kisahnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada seorang petani, dia memiliki tanaman-tanaman yang siap panen. Namun sebelum dipanen, tanaman-tanaman itu rusak oleh segerombolan kambing pemilik seorang peternak. Rusak, hancur. Lalu mungkin ini detailnya ya, kita di dalam Al-Quran tidak dijelaskan detailnya. Lalu pemilik kebun tidak terima, minta ganti rugi kepada pemilik kambing. Sampai ya opo ini angon kok gak bener kak ngene. Rusak kabeh, terus aku mangan opo? Bahasa kitanya di Quran gak ada ya seperti itu. Contohnya. Maka yang peternak kambing bilang, ya wajar mas, jenenge wedhus, gak sekolah, ya gak tahu ngaji, ya ngerusak-ngerusak ya wajar tuh sampai ya harus memakluminya. Oh gak iso, kan dua peternak, ya ono peternak ya lapo di jarno dan rame lah ini. Ya wis, ayo kita datang kepada pemimpin kita, Nabi Daud. Waktu itu Nabi Daud. Supaya ada keadilan di antara kita. Maka datanglah mereka berdua kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud memutuskan, kamu yang punya kambing, sebagai ganti ruginya kambingmu berikan sebagai ganti pada pemilik kebun. Berikan seluruh kambingmu untuk mengganti kerusakan yang ditimbulkan tadi. Diberikan akhirnya. Lalu pulang, di tengah jalan papasan sama Nabi Sulaiman, diceritakan Nabi Sulaiman, saya tadi sama ayahmu diputuskan begini-begini. Oh ayo kembali lagi, balik lagi. Kata Nabi Sulaiman, wahai ayah, wahai Nabi Daud, saya punya pendapat yang berbeda dengan Anda. Menurut saya, kambing-kambing ini berikan, pinjamkan sementara kepada pemilik kebun. Dan dia diberikan hak untuk mengambil bulunya, anaknya, dan susunya. Misalkan jumlahnya 10, dirawat kambing ini oleh pemilik kebun. Dirawat. Kalau nanti beranak, diambil oleh pemilik kebun tadi. Kemudian juga ada susunya diperah, diminum dan dijual. Begitu pula bulunya.
Nah, sing peternak ini harus menanam di pohon atau di kebun pemilik ladang tadi. Ditanami, ditanduri sampai kembali tumbuh dan berbuah. Nah, setelah tanaman itu kembali pulih, kambing itu dikembalikan. Totalnya semuanya persis seperti semula, dibalikin. Sehingga dua-duanya beruntung. Maka kata Nabi Daud, oh benar, pendapat kamu yang lebih kuat. Ya, itu aja seperti itu. Ya, seperti itu yang lebih baik. Jadi Nabi Daud gak merasa gengsi. Wah, saya bapakmu loh ya. Saya raja juga loh ya, saya ini nabi loh. Enggak. Berbeda pendapat, tapi menurut Nabi Daud kayaknya yang lebih rojih, lebih kuat, pendapat itu lebih baik. Masalahnya adalah pendapatnya Nabi Sulaiman diputuskan. Dan tidak menjadikan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman pecah kubu. Jadi bertengkar, jadi saling menyalahkan tidak. Ini perselisihan di antara para nabi. Perbedaan pendapat. Yang terakhir contoh lain, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau para sahabat mungkin kurang cukup jadi contoh ditambah para nabi. Nah, ini contoh yang ketiga dari kalangan malaikat. Wah, malaikat, coba Pak, malaikat tuh enggak punya emosi tapi tetap berbeda pendapat. Kita pernah membaca sebuah kisah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya panjang, saya persingkat Bapak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah bercerita, dulu di kalangan Bani Israel ada seorang pendosa yang membunuh 99 nyawa. Pernah Pak dengar kisah itu ya? Ini luar biasa Pak, membunuh 99 orang, bukan satu orang Pak. Bunuh satu orang saja kasusnya berat ya Pak. Bagaimana ini Verdi Sambo hukum mati? Ya. Ini 99 orang. Kalau sekarang mungkin diistilahkan pembunuhan berantai begitu Pak ya. 99. Maka orang ini sadar ingin berbuat baik, ingin bertaubat. Wah, saya sudah terlalu banyak berbuat dosa ini. 99 orang saya bunuh. Masa akan begini terus saya? Akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta, ahli ilmu waktu itu. Bertanya. Mungkin kalau sekarang kiai begitu, kiai saya mau tanya. Saya ini seorang pendosa, sudah 99 nyawa saya habisi. Saya membunuh 99 orang. Apakah Allah akan menerima taubat saya kalau saya itu bertaubat? Kata pendeta ini, waduh Mas, enggak bisa Mas. Sampai sudah kelewat batas, mosok membunuh 99 dewean Mas sampean. Gak mungkin Allah ngampuni sampean itu. Wah, akhirnya si laki-laki ini kalap ya, gelap mata. Waduh, wis putus asa waktu itu sebenarnya. Kesuwen ini bunuh pisan, wis jangkep wis 100 wis pas ya. Pas 100. Setelah itu dia nyesal lagi, ya Allah, kenapa saya malah nambah lagi nih? Saya ingin taubat, kenapa malah nambah lagi? Akhirnya jalan lagi nyari, ketemu lagi pendeta yang lain. Ya, ini juga pendetanya khilaf juga, ternyata khilafiyah, berbeda pendapat. Maka kata pendeta yang kedua, Allah akan menerima taubatmu kalau kamu taubatan nasuh, kalau kamu taubat yang benar. Dan aku mendengar ada satu kampung, satu kota, satu negara di sana, orang-orangnya itu solih. Nah, supaya lingkungannya kondusif, ya, karena orang tobat itu bisa jadi gagal tobatnya karena lingkungan yang jelek, akan kembali lagi. Saya sarankan kamu berangkat ke satu negeri, di sana itu orang-orangnya mayoritas orang-orang soleh. Berangkatlah menuju ke sana, kamu belajar di sana, kamu perbaiki diri dan bergabung dengan orang-orang soleh. Berangkatlah laki-laki ini. Di tengah jalan, yang namanya malaikat pencabut nyawa itu kan sangat disiplin ya Pak, waktunya nggak akan ditunda, nggak akan maju, ya luar biasa ini. Kalau kita mempelajari bagaimana karakter malaikat itu makhluk yang sangat disiplin. Makanya ada kalimat ketika Allah menyatakan wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali akan dicatat oleh 2 malaikat. Ya. Pendapat yang rojih bukan namanya raqib atid, itu adalah sifat ya, bukan nama. Coba kita buka dalam syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dijelaskan di sana bahwa raqib atid itu bukan nama malaikat. Jadi memang ada beberapa nama malaikat yang tidak jelas sumbernya, seperti malaikat Israel. Tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an maupun dalam hadis
tentang nama Israel. Yang ada adalah Malakul Maut. Allah dan Rasulnya tidak pernah memberi nama itu dari kalangan Bani Israel memberi nama Israel. Yang ada adalah di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil jelas ada, Munkar, Nakir ada, malaikat Malik Ridwan, termasuk malaikat Raqib Atid, itu bukan nama malaikat tapi sifat malaikat. Raqib selalu mengawasi, Atid selalu hadir, nggak pernah absen. Nah, berarti disiplin, Pak. Jadi tidak ada malaikat tuh hari ini malaikat pencatat ini bikin surat dokter nggak bisa hadir karena sakit, ya. Izin nggak masuk, nggak ada, Pak. Selalu hadir setiap saat 24 jam. Raqib mengawasi terus menerus, nggak pernah lepas, ya. Dan juga selalu hadir, nggak pernah absen. Nah, malakal maut hadir selalu disiplin. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda walaupun sedetik dan tidak akan maju walaupun sedetik. Malaikat pencabut nyawa tidak akan menunggu orang harus siap dulu baru dicabut nyawanya. Tidak ada. Nggak ada negosiasi sama sekali. Saya baru kehilangan seorang jamaah teman, baru nikah. Istrinya hamil 7 bulan. Anak per anak hamil 7 bulan. Jamaah ini, teman ini masih usia 41, di bawah saya sedikit. Dan orangnya suka fitness, sehat walafiat. Tiba-tiba kena stroke, kemudian dilobangi sininya, beberapa hari kemudian meninggal. Saya jadi berpikir, ya, malaikat itu nggak ada kompromi, ya. Nggak ada istilahnya, kat malaikat ya ojo dicabut sek nyawaku ya bojoku sek meteng ya. Kok dilungkas po ngenteni sampai babaran, nggak ada, Pak. Nah, orang ini berangkat menuju negeri di mana di situ rakyatnya orang-orangnya orang soleh, tapi namanya sudah takdir, sudah diputuskan Allah ajalnya harus meninggal. Malaikat pencabut nyawa disiplin, tidak datang dia, dicabut nyawanya sehingga meninggallah dia. Nah, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berbeda pendapat. Khilaf, terjadi khilaf di sana. Kata malaikat rahmat ini layak masuk surga karena dia sudah taubat dan menuju tempat yang baik. Kata malaikat azab, wah enggak bisa. Dia kan belum berbuat baik, baru berencana. Dia baru taubat, belum berbuat apa-apa, dia belum belajar, belum mengamalkan. Ya enggak bisa. Dosanya sudah banyak dulu, enggak bisa, dia harus masuk neraka. Sehingga dua malaikat ini bersengketa dan tidak ada yang bisa memutuskan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan coba diukur. Diukur jaraknya lebih dekat mana, tempat asal atau tempat tujuan. Dalam riwayat lain, kemana badannya atau wajahnya menghadap. Tetapi yang lebih roji adalah jaraknya. Maka diukur jaraknya lebih dekat ke tempat tujuan sehingga dia masuk surga. Malaikat saja bisa berbeda pendapat, Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, sehingga kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya berbeda pendapat itu bukan sebuah masalah ketika tidak berujung iftiraq atau perpecahan. Dan sebagai gambaran penutup bahwa ikhtilaf itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama yang disebut ikhtilaf tadad, yang kontradiksi, atau khilafiyah atau ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiksi. Yang kedua ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Maka kita harus merinci, memisahkan antara dua perbedaan pendapat ini. Kalau yang tadad, kontradiksi, yang ada hanyalah adalah benar dan salah. Ini terutama dalam masalah-masalah yang usul, yang masalah-masalah pokok, masalah-masalah yang yang masalah akidah. Seperti perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah dalam menyikapi para sahabat. Ini kan tadad. Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu memuliakan, menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang Syiah yaitu bagaimana Pak sikapnya? Melaknat, mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar dari sahabat Nabi dikafir-kafirkan. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Dan baru-baru ini di Inggris kelompok Syiah merayakan tambahan lagi satu perayaan, yaitu merayakan bahwa pada hari ini Aisyah Ummul Mukminin sedang digantung di neraka. Bagaimana? Ini kan sudah bertolak belakang, pendapat yang tidak bisa dikompromikan.
Satunya memuliakan, satunya menghina, mengkafirkan. Apakah bisa disatukan? Tidak mungkin. Ini namanya tadad, kontradiksi. Maka disinilah pilihan. Kita pilih yang mana? Ya pilih kebenaran. Dan masih banyak hal-hal seperti itu. Ahlus sunnah meyakini adanya takdir. Itu termasuk rukun iman yang keenam. Kita yakin dan percaya adanya takdir. Bagaimana dengan kaum Qadariyah yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Jahmiyah, kemudian orang-orang Mu'tazilah yang tidak percaya takdir? Ini kontradiksi. Namanya ikhtilaf tadad. Kita harus belajar di sini. Kita cari mana yang benar, mana yang salah. Kita ikuti yang benar, kita tinggalkan yang salah. Namun yang kedua, inilah yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Biasanya pada bab-bab yang bersifat furu', yaitu cabang-cabang agama, terutama dalam bab-bab fikih. Perbedaan terjadi bisa jadi karena dari kalangan para ulama beda dalam menilai sebuah hadis. Misalkan Imam Abu Daud mengatakan ini hadisnya sahih, kata Imam Bukhari dhaif. Ya, sehingga terjadilah perbedaan di sana. Atau bisa jadi dua-duanya sahih dan atau beberapa hadis yang sahih yang berbeda dan semuanya pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ada kemungkinan perbedaan itu adalah ada satu pendapat yang lebih kuat, yang satunya lemah, ada kalanya sama-sama kuatnya. Nah, kita sedang belajar, berusaha mencari pendapat yang lebih kuat. Bukan pendapat yang sesuai hawa nafsu. Kayaknya yang cocok tak cari yang ini. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Sementara para ulama yang lain, terutama Imam Syafi'i, berpendapat bahwa la nikaha illa biwaliyin. Dalam hadis Nabi yang sahih, tidak sah nikah tanpa wali. Nah, panjenengan mau pilih yang mana? Dihadapkan pada kasus ini ada janda. Jandanya juga jamur, janda di bawah umur. Misalkan nih, waduh ini, atau janda makmur. Istilah anyar ya. Terus daripada rumit, wah engkau kudu ngomong bapak ngomong keluarga nih. Nah, ambil pendapat Imam Abu Hanifah saja. Dia menikahkan dirinya. Selesailah urusan. Ada yang seperti itu, mencari pendapat yang mudah-mudah. Nah, dalam kasus seperti ini kita cari mana yang lebih kuat. Imam Abu Hanifah tidak membawa dalil, sementara Imam Syafi'i dan yang lainnya membawakan dalil. La nikaha illa biwaliin, kata Rasulullah. Tidak sah nikah tanpa wali, ya kita ikuti yang kuat. Jangan memudah-mudahkan. Contoh lagi Pak ya. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa boleh seseorang dan halal hukumnya menikah dengan niat menceraikan. Menurut bapak-bapak boleh nggak Pak? Nikah tapi saat itu niat menceraikan. Niat, bukan disebutkan ya. Kalau disebutkan itu namanya kawin kontrak atau nikah mut'ah. Nikah sekian bulan. Nah ini enggak. Nikahin tapi niat menceraikan. Ini contoh kasusnya begini. Misalkan nih ada orang karena dinas, wah ini harus dinas selama 6 bulan di Papua. Kita pilih Papua saja ya. Dinas 6 bulan di Papua. Kalau bawa anak istri, wah kayaknya repot. Repot, nanti harus usang-usung, ongkosnya berapa, waduh. Nah cuma 6 bulan. Tapi kalau nggak ada istri, bagaimana kalau kepingin? Wah, akhirnya memutuskan, sudahlah tak nikah dengan wanita lokal, ireng-ireng titik, gak apa-apa wis. Yang penting ono. Ya, misalkan begitu ya. Dengan niat nanti kalau selesai tugas tak ceraikan, tapi diniatkan dalam hatinya. Kira-kira boleh apa tidak? Nah, ini Imam Ibnu Qudamah berpendapat boleh. Tapi para ulama, jumhur ulama, terutama Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan haram hukumnya, nggak boleh. Sampai beliau mengatakan seandainya itu ada laki-laki yang menikahi saudarimu, adikmu, diperlakukan kayak gitu, terima apa enggak? Enggak terima. Nikahnya sah, semuanya syarat rukun terpenuhi, tapi diniatkan bercerai. Maka ini namanya pendapat yang satu kuat, yang satu lemah. Ya kita cari yang lebih kuat. Sehingga bisa saja pada hari ini kita mengambil satu pendapat, tiba-tiba pekan depan berubah lagi, itu hal yang biasa, tidak masalah. Setelah dipelajari, kayaknya ya ini lemah, ya ini yang lebih kuat, ikutin. Atau nanti pindah lagi, itu hal yang biasa. Namun kalau sama-sama kuatnya,
Ini adalah variatif, tanawu, pilihan, monggo dilaksanakan. Masing-masing punya dalil. Apalagi yang benar-benar nyata-nyata dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saja dalam bab sholat, Pak, Masya Allah. Sangat luas pembahasannya, banyak sekali perbedaan. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca doa iftitah itu sampai kurang lebih ada 9 model, Pak. 9 jenis. Macam-macam. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini dilakukan Rasulullah. Ada lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan seterusnya. Nah, tapi karena kita kurang bijak dalam menyikapi, sehingga kalau ada orang baca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa Muhammadiyah iki ketok. Langsung Pak ya disimpulkan Muhammadiyah. Allah ini wajjahtu wajhiya wa NU ini. Wah wis dewe-dewe ya. Wis kena ditengeri ki wong iki dudu NU, dudu Muhammadiyah dan sebagainya. Seolah-olah itu hanya batasan. Padahal ini Rasulullah melakukan bahkan sampai ada lebih dari 9 kurang lebih doa iftitah. Bebas silakan. Kemudian ketika seorang imam sholat maghrib isya subuh, ya, bismillahnya itu dalam hadis Nabi, memang hadisnya yang disirkan, dipelankan itu lebih banyak. Tapi yang dibaca keras juga ada, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Tapi dua-duanya ada hadisnya, Rasulullah melakukannya. Tetap baca bismillah, tapi ada yang dikeraskan, ada yang dipelankan. Nah, tapi karena kurang belajar, kurang bijak menyikapi perbedaan, ketika ada imamnya tidak dikeraskan bismillahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wah, iki aliran apa maneh iki. Bahkan ada orang yang mengulang sholatnya dengan alasan bahwa saya ikut mazhab Syafi'i, kalau nggak pakai bismillah nggak sah sholatnya, sehingga sholatnya diulang. Bukan nggak pakai bismillah, tapi dipelankan. Apalagi kalau didetailkan bab tentang bismillah itu dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ada yang menyatakan tidak, seperti surat-surat yang lain ada bismillahnya. Ini perbedaan yang luar biasa. Kalau kita tidak dewasa, tidak bijak, sedikit-sedikit langsung mengklaim, wah ini beda, pokoknya bukan golongan saya, begitu. Pokoknya setiap beda, wah aliran apa ini, begitu. Nah, di sini perlu belajar sama-sama. Ternyata luas sekali ilmu tentang ini, dan perbedaan-perbedaan itu sangat banyak sekali. Ketika habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang bersedekap, ada yang tidak. Ketika kita kurang bijak menyikapinya, iki aliran apa mana ya? Pokoknya setiap berbeda ditanya alirannya apa? Nah, ini hati-hati ya Pak. Ini masalah-masalah yang bukan masalah yang pokok, bukan masalah yang usul, tapi masalah furu, masalah-masalah fikih. Di sana banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, kalau ini adalah masalah ikhtilaf, ada yang tadad, kontradiksi antara benar dan salah, ada yang tanawu, dan yang paling banyak adalah tanawu. Dan yang terakhir, ini yang perlu kita pahami, kaidah dari para ulama, sepakat para ulama, ada satu kaidah yang berbunyi la inkara fi masailil ijtihad. La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau kita bagi, ada perkara-perkara yang sifatnya ijma dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, ijma kaum muslimin. Contoh, tentang masalah-masalah pokok agama, rukun Islam, ada berapa? 5. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, semuanya sepakat 5. Kecuali orang-orang Syiah yang menambah, itu sudah di luar. Sehingga Imam Bukhari mengatakan Syiah bukan Islam. Rukun Islamnya ditambah. Ini ijma, sepakat. Dalilnya jelas. Rasulullah menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya itu. Rukun iman ada 6. Dalam hadis Jibril Rasulullah menjelaskannya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Semua dari zaman Nabi, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in terus sampai imam yang 4. Sampai sekarang rukun iman ya 6. Itu adalah masalah-masalah ijma. Tentang alam akhirat, ijma kaum muslimin, semua kelompok. Adanya alam akhirat. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani saja ijma adanya akhirat. Kita bisa buka dalam kitab Syarah Al-Aqidah Wasithiyah bagaimana beliau penulis mengatakan Yahudi dan Nasrani pun mempercayai adanya akhirat. Banyak hal-hal yang ijma dari zaman Nabi sampai hari ini. Kemudian yang kedua, ada perkara-perkara khilafiyah.
Yang tadi saya jabarkan, yang paling banyak adalah masalah khilafiyah, yaitu perbedaan dalam memahami dalil atau perbedaan dalam pengetahuan tentang dalil sehingga melahirkan pendapat yang berbeda. Nah, yang ketiga, yang lebih ringan lagi adalah masalah ijtihadiyah. Ketika para ulama membuka Al-Quran, membuka hadis, belum menemukan dalil yang persis sesuai kasus yang terjadi. Bisa jadi karena tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu terjadi pada hari ini sehingga perlu waktu untuk mencari mana dalilnya. Contohnya misalkan anggaplah hal yang mudah tentang hukum bayi tabung. Di zaman Nabi tidak ada. Di sini membutuhkan para ulama untuk berijtihad, boleh atau tidaknya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, satu kaidah yang dipegang oleh para ulama, la inqara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling menyalahkan, saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihad. Karena masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda untuk berijtihad dari kalangan para ulama. Yang penting pelaku-pelaku ijtihad ini adalah para ulama mujtahid, bukan sembarang orang. Setiap orang punya ijtihad. Saya mau mengamalkan ini, ditanyain sampean dalilnya apa Mas? Ijtihad saya. Tidak bisa seperti itu. Dalam perkara yang sudah ijma, tidak ada ijtihad. Yang ijma, tidak ada ijtihad. Sholat sudah ijma, 5 waktu. Terus ada orang berijtihad, saya berijtihad kayaknya kurang, tambahlah jadi 6. Nah, ini tidak bisa diterima. Sesuatu yang sudah ijma, sepakat, tidak ada ruang untuk ijtihad di sana. Tapi ketika sesuatu yang belum ijma, kemudian juga dicari dalilnya kok di zaman Nabi tidak ada, lalu para ulama masing-masing berijtihad, menurut saya begini, menurut saya begini. Misalkan tentang transaksi-transaksi yang kekinian, ya, bagaimana hukumnya top up ini. Ini para ulama berijtihad. Nah, ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, sama-sama tetap dapat pahala. Maka yang mengikuti kita ini belum levelnya para ulama mujtahid, kita mengikuti pendapat ini tidak masalah. Yang penting ada kejelasan dasarnya. Dan ketika kita mengikuti ijtihad seorang ulama, mungkin dalam satu musola, satu masjid itu berbeda. Yang ini ngikuti ijtihadnya ulama A, yang ini ngikuti ijtihadnya ulama B. Maka la inkaro fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari, saling menyalahkan, apalagi sampai menjadikan iftiraq dalam perkara-perkara ijtihad. Jadi kesimpulan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk bersatu dan Allah tidak menyukai perpecahan. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah, selama itu ada dasar yang kita pegang, kita harus ikuti dan kita saling toleransi antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah, maka di sini lebih luas lagi kita harus berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa bersatu dengan istri kita padahal banyak perbedaan. Kita juga bisa bertetangga satu kampung dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda karakter dan lainnya. Kenapa kita juga tidak bisa bersatu dengan saudara kita seagama yang berbeda pendapat? Hanya berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang masih ditoleransi. Maka disinilah bentuk kelapangan dada, sikap bijak. Kemudian juga harus terus belajar supaya kita tidak berpikiran yang sempit dan gampang memponis saudara-saudara kita. Maka kembali adalah kepada majelis ilmu, kita belajar. Niatkan dan mantapkan dalam hati bahwa kita ini sedang belajar. Kita sedang mencari kebenaran, bukan orang yang paling benar. Kita sedang berusaha mengikuti jejak para salafus soleh, bukan orang yang paling nyalap gitu ya. Merasa paling benar, paling ini tidak. Kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah saling mengingatkan, saling meluruskan. Kalaupun harus terjadi dialog yang ilmiah dan diniatkan karena Allah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan dan juga bukan dalam mencari popularitas atau untuk menjatuhkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan hati kita kaum muslimin, karena persatuan dan ukhuwah ini adalah tahapan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dalam meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.